Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemirsa, PT KAI menetapkan masa angkutan lebaran dimulai pada 11 Maret hingga 1 April 2026. Tercatat sudah ada 52.000 penumpang yang berangkat menggunakan kereta api di daerah operasional 1 Jakarta. Ribuan penumpang memadati stasiun Pasar Senen sejak pagi hari. Para penumpang tampak mengantri di check-in area dan juga ruang tunggu. Mendekati hari Lebaran, tercatat sekitar 52.000 penumpang berangkat dari Daob 1 Jakarta. Hingga saat ini penjualan tiket kereta jarak jauh dari stasiun Gambir dan Pasar Senen ini sudah mencapai 745.612 penumpang. KAI Daob 1 Jakarta mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik menggunakan kereta dapat tiba di stasiun 1 jam lebih dulu sebelum jam keberangkatan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini pantauan arus mudik di stasiun Senen sudah ada jurnalis Berita 1 Andrea Hosana dan juru kamera Dava Sidki yang akan melaporkan secara langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang Andrea, bagaimana situasi arus pemudik di stasiun Pasar Senen Jakarta pada siang hari ini? Ya, selamat siang Nisrina, Ado dan juga pemirsa Berita 1. Benar sekali dalam suasana arus mudik, tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini masih banyak masyarakat atau pemudik yang melakukan perjalanan baik itu keberangkatan maupun kedatangan di stasiun Pasar Senen ini. Di mana berdasarkan data terakhir dari manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta disebutkan bahwa hari ini ada sekitar 52.645 penumpang yang berangkat dari seluruh stasiun Daob 1 Jakarta. Dan salah satu stasiun yang paling banyak keberangkatan dan juga kedatangan adalah di tempat saya melaporkan saat ini di stasiun Pasar Senen, di mana juga disebutkan bahwa pada hari ini terdapat kurang lebih 27.000 penumpang yang juga sudah tiba di Jakarta. Dan selain itu juga berdasarkan pantauan kami sendiri di stasiun Pasar Senen sendiri saat ini jumlah dari penumpang yang akan naik menggunakan kereta dari stasiun ini cukup banyak karena memang jam kedatangan dari kereta ini yang cukup berdekatan di jam-jam ini, di mana juga para penumpang atau pemudik yang akan menggunakan kereta api saat ini sedang menunggu di selasar kedatangan atau di tempat tunggu kereta begitu. Berdasarkan pantauan kami jumlahnya ini cukup banyak Nisrina dan juga Ando, sehingga kepadatan ini cukup terjadi, di mana juga ada terlihat ada antrian yang cukup panjang di sekitar tempat check-in bagi para pemudik yang akan segera berangkat. Selain itu juga Nisrina dan Ando, tadi ketika kami juga tiba di lokasi untuk masuk ke dalam stasiun Pasar Senen ini cukup sulit begitu karena kendaraannya cukup mengantri yang akan mengantar para pemudik ini di stasiun Pasar Senen. Selain itu juga tadi saya dengar untuk parkirannya sendiri ini sudah penuh. Jadi saya himbau juga mungkin bagi para pemudik yang akan berangkat atau tiba di stasiun Pasar Senen ini bisa menggunakan kendaraan seperti kendaraan umum maupun ojek online untuk mengurangi adanya kepadatan khususnya di area stasiun Pasar Senen sendiri. Nisrina dan juga pemirsa Berita 1. Selain itu juga cukup banyak fasilitas yang juga sudah disediakan oleh PT KAI, salah satunya untuk tempat tunggu ini juga sudah disediakan air conditioner sehingga para pemudik yang menunggu kedatangan kereta ini tidak perlu takut kepanasan. Selain itu juga mungkin bagi pemudik yang tidak berpuasa ini banyak tenan-tenan yang juga sudah disediakan, terkhusus juga para pemudik yang membawa anak-anak terdapat tempat bermain anak yang juga disediakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Nisrina dan Ando kembali ke studio.
Iya, Andrea dan juga Ano, nampaknya ini cukup lengkap ya fasilitas di Yes. stasiun Pasar Senen Udah Jakarta. adem loh, udah pakai AC Betul, sekarang. dan ini ada fasilitas untuk anak-anak juga, bahkan ini cukup nyaman tentunya bagi para pemudik di momen mudik Lebaran tahun Betul. ini. Oke, Andrea, kalau kita lihat memang jumlah penumpang di sana ini masih tinggi. Bisa Anda jelaskan mungkin terkait dengan okupansi serta juga total ada berapa penumpang yang kemungkinan akan diberangkatkan dari Pasar Senen ataupun juga wilayah Daob 1 Jakarta pada hari ini? Ya. Ya, di Srina dan Ando, seperti tadi data yang sudah saya sebutkan bahwa hari ini memang terdapat 52.000 penumpang yang akan melakukan keberangkatan di stasiun Pasar Senen atau di sekitar stasiun Daob 1 Jakarta. Namun memang jumlah ini masih dapat naik begitu ya, karena menjelang malam hari tadi disebutkan oleh Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Pranoto, biasanya terdapat kenaikan 500 sampai 1.000 jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan hingga malam hari nanti. Artinya akan ada sekitar total 53.000 pemudik yang melakukan keberangkatan dari Daob 1 Jakarta. Sementara itu untuk total okupansi sendiri saat ini sudah hampir mencapai 70% dengan jumlah keberangkatan yang bermacam-macam di seluruh Daob 1 Jakarta, di mana untuk Pasar Senen sendiri jumlah keberangkatannya pada hari ini mencapai 18.000, untuk stasiun Gambir 16.000, di stasiun Bekasi 8.000, stasiun Cikampek 1.000, kemudian stasiun Cikarang 3.000, stasiun Jatinegara 1.000, dan juga di stasiun Kerawang ini mencapai 1.204 penumpang. Demikian, Nisrina. Ya, baik. Terima kasih Andrea Hosana dan juru kamera Dava Sidki sudah melaporkan secara langsung dari stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, tadi cukup apa ya stasiun Pasar padat di Senen ya. sana. Oh Iya. ya, ini tambahan informasi juga bagi pemirsa. Kalau stasiun Gimana Pasar tuh? Senen ini terlalu ramai untuk mereka naik atau menunggu keberangkatan kereta. Nah, kereta-kereta pada momen mudik Lebaran ini itu juga akan berhenti di stasiun Cikarang, stasiun Bekasi, dan stasiun Jatinegara. Jadi bagi Anda yang rumahnya lebih dekat ya ke Jatinegara, Cikarang atau Bekasi, ini tidak perlu jauh-jauh dan berdesak-desakan ke stasiun Pasar ada Senen. banyak alternatif sebetulnya. Betul, Ya? jadi bisa Gitu. menuju ke 3 stasiun lainnya. Betul sekali nih Serina. Ya, demi mencegah terjadinya penumpukan pemudik ya di sana Ya, ya. betul. Baik. Nah, selanjutnya pemirsa, ini menjelang sidang isbat penentuan 1 Syawal yang akan digelar pada sore nanti, kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama menuju arah timur atau Jawa ini terpantau lancar. Untuk mengurai kepadatan, rekayasa lalu lintas one way atau sistem satu arah hingga kini masih diberlakukan. One way diterapkan mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikatama hingga kilometer 459 ruas tol Semarang Solo. Penerapan rekayasa lalu lintas ini dilakukan seiring dengan lonjakan volume kendaraan yang signifikan pada puncak arus mudik 18 Maret kemarin. Ya, tercatat lebih dari 137.000 kendaraan telah melintas. Sementara itu, berdasarkan data harian hingga pukul 9 pagi tadi, jadi sudah ada sekitar 22.000 kendaraan yang melintas menuju area timur. Ya, pemudik diimbau untuk tetap berhati-hati ya, dan juga memastikan saldo e-tol mencukupi agar tidak menimbulkan antrean. Ya, berikutnya arus lalu lintas dengan skema one way ini di ruas tol Cikopo, Palimanan atau Cipali jelang Lebaran 2026 yang juga bertepatan dengan perayaan Nyepi terpantau ramai lancar. Ya, meski demikian pemirsa, ini perlambatan masih terjadi di sejumlah titik pada pagi hari. Ya, berdasarkan data hingga Kamis 19 Maret 2026 pukul 8 pagi tercatat ada sekitar 41.000 kendaraan yang telah melintasi eks gerbang tol Cikopo menuju arah Cirebon. Nah, angka ini meningkat sekitar 1% dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya dengan rata-rata volume lalu lintas ini mencapai 5.200 kendaraan per jam. Peningkatan volume kendaraan ini turut memicu perlambatan terutama akibat banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan.
Kondisi ini dinilai beresiko terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya. Menanggapi hal ini, pihak Astra Tol Cipali bersama dengan pihak kepolisian terus melakukan penanganan cepat di lapangan, khususnya terhadap kendaraan yang mengalami kendala. Pengguna jalan juga diimbau untuk tidak memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat beristirahat. Pengelola Jalan Tol Astra Infratol Cipali menyarankan para pengguna jalan untuk memanfaatkan gerbang tol terdekat sebagai alternatif tempat beristirahat apabila rest area ini penuh. Pengguna tidak perlu khawatir akan dikenai biaya tambahan karena sistem transaksi di tol Trans Jawa ini menggunakan sistem tertutup yang menghitung tarif berdasarkan jarak tempuh perjalanan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kondisi lalu lintas arus mudik Lebaran 2026, sudah ada jurnalis Berita 1 Cesa Andini dan juru kamera Yosef Koel di gerbang tol Cikatama, dan juga ada rekan Teguh Adi Prasetya dan juru kamera Farisa Alfandini di ruas tol Cipali. Ya, selamat siang rekan-rekan. Ya, dan pertama kita akan ke Cesa terlebih dahulu ya. Betul. Selamat siang Cesa, apakah ini sudah terjadi peningkatan volume kendaraan di sana? Dan berdasarkan data juga, apakah volume kendaraan yang melintas di sana ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan hari kemarin? Ya, di Serina dan juga Ado, H-1 sebelum Hari Raya Idul Fitri apabila jatuh pada tanggal 20 Maret, ini kondisi arus lalu lintas pada gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama terpantau ramai lancar, di mana hari ini juga masih termasuk periode puncak arus mudik gelombang kedua berdasarkan prediksi pemerintah begitu. Adapun jika dibandingkan dengan periode yang sama hari kemarin, ini sudah jauh lebih lancar tanpa ada kepadatan yang berarti. Dan apabila kami merujuk pada data harian per pukul 10 pagi, ini sudah ada 27.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama tempat saya melaporkan saat ini. Yang berarti ini selang 1 jam saja sudah ada peningkatan sekitar 5.000 kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikatama. Dan dapat kami sampaikan memang saat ini adanya lonjakan volume kendaraan berdasarkan data itu karena adanya penerapan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah yang diberlakukan sejak 2 hari lalu. Jadi memang Nisrina dan Ando, one way ini belum diberhentikan sejak tanggal 17 Maret. Adapun memang pada 17 Maret kemarin ini penerapan one way-nya dilakukan dari kilometer 70 tempat saya melaporkan sampai dengan kilometer 414 di gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian pada tanggal 18 Maret kemudian diperpanjang begitu menjadi one way nasional, di mana ini diperpanjang sebanyak 2 kali. Jadi jaraknya diperpanjang hingga ke kilometer 459 di ruas jalan tol Semarang Solo, dan tentunya ini menambah kapasitas gerbang tol Cikatama ini bagi arus kendaraan yang menuju Trans Jawa, sehingga nantinya diharapkan kendaraan yang menuju Solo, Semarang atau Surabaya ini lebih lancar lagi. Kemudian dapat kami sampaikan juga Nisrina dan Ando, penerapan one way dilakukan secara situasional sesuai diskresi kepolisian, di mana kalau parameternya sudah dicapai atau sudah melampaui parameter yakni sebesar 8.000 kendaraan per jam, maka rekayasa lalu lintas one way ini diberlakukan. Namun jika sudah mulai menurun kembali, maka nantinya akan disesuaikan, sehingga nanti para kendaraan yang ingin menuju Jakarta akan dialihkan terlebih dahulu ke jalan arteri atau jalan non-tol, di mana berdasarkan pantauan kami sendiri pagi tadi, jalan arteri ini juga sudah lebih landai, lebih sepi, khususnya di kawasan Purwakarta saat ingin memasuki gerbang tol Cikatama ini menuju arah Jakarta. Sementara seperti itu, tentunya kami akan menantikan nanti jelang sidang isbat akan seperti apa ini kendaraan di gerbang tol Cikatama. Nisrina dan Ando. Baik, Cesa, bisa Anda sampaikan sebetulnya pola perjalanan dari para pemudik yang melintas di gerbang tol Cikatama ini seperti apa? Apakah ini lebih banyak atau lebih ramai di pagi hari, sore hari, atau siang hari? Seperti apa, Cesa? Ya,
Ado dan juga Nisrina, untuk saat ini kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama masih didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga bis antar kota. Dapat kami sampaikan juga sepertinya kendaraan angkutan barang seperti truk yang bermuatan besar ini juga sudah tidak terlihat lagi setelah ada kebijakan dilarangnya untuk melintas ruas jalan tol selama arus mudik. Kemudian untuk jam-jam favorit perjalanan pemudik menurut Jasa Marga ini biasanya pada malam hari begitu ya, setelah buka puasa pun setelah sahur gitu pemirsa. Jadi mungkin memang kepadatan biasanya terjadi menjelang malam hari. Adapun pada hari kemarin ini memang sempat terjadi kepadatan antrian sih pada pagi hari. Namun tampaknya kalau pagi hari ini hingga siang pukul 12 saat ini, pukul 11 saat ini masih cukup lancar di Serina. Baik, terima kasih Cesa. Selanjutnya ini kita akan mengarah ke rekan Teguh ya, Nisrina. Selanjutnya ke rekan Teguh Adi Prasetya. Selamat siang. Iya, kalau dari pantauan Anda sendiri ini seperti apa lalu lintas arus mudik di sana saat ini? Silakan, Teguh. Ya, selamat siang Ando dan Nisrina. Siang ini terpantau ramai di ruas tol Cipali. Kalau misalnya saya melihat dari kendaraan yang melaju di sekitar ruas tol Cipali ini memang terpantau di kecepatan 30 hingga 40 km per jam, sehingga ini di bawah rata-rata kecepatan normal. Karena memang kalau misalnya saya melihat data yang disiarkan oleh pihak pengelola tol Astra Infra Toll Road, itu ada sekitar 50.000 kendaraan hingga siang hari ini yang melintas di ruas tol Cipali. Artinya angka ini meningkat dibandingkan dengan hari sebelumnya di periode yang sama Ando dan juga pemirsa. Selain itu kalau misalnya saya melihat di belakang saya, ini sistem rekayasa lalu lintas berupa one way masih diberlakukan hingga ke ruas tol Solo di ruas tol sekitar kilometer 400-an Ando dan juga pemirsa Berita 1. Karena memang sejak pukul 17.20 kemarin hari, perpanjangan jalur skema one way itu terus diperpanjang melihat situasi para pemudik yang semakin hari semakin meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Ando, juru kamera Berita 1 Farisa Elvandini akan menunjukkan kepada Anda kondisi terkini di ruas tol Cipali. Ini kondisinya dapat dilihat di layar kaca Anda. Mayoritas kendaraan yang melintas adalah kendaraan pribadi dan juga bus. Karena memang sesuai instruksi dari pihak kepolisian, untuk kendaraan-kendaraan bermuatan besar bersumbu 3 itu tidak diperkenankan untuk melintasi ke jalur tol selama periode mudik ini hingga waktu yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian. Sehingga kalau misalnya melihat ke jalur arteri, itu banyak sekali kendaraan-kendaraan bersumbu 3 seperti truk, kemudian trailer, kontainer, itu melintas di sekitar jalur arteri Ando dan juga pemirsa. Ini dapat disaksikan bersama bagaimana para pemudik ini menambahkan rail rack di atas kendaraan mereka. Artinya mereka akan bepergian ke kampung halaman mereka masing-masing, karena ini sangat identik sekali kalau misalnya saya melaporkan dari tahun-tahun sebelumnya, para pemudik ini menambahkan rail rack di atas mobilnya untuk membawa oleh-oleh mereka atau bawang baraan mereka ke kampung halaman mereka masing-masing. Selain itu Ando, saya juga ingin menginformasikan kalau misalnya tadi saya beristirahat di sekitar rest area, baik itu di rest area 86 tol Cipali maupun tempat saya berada di rest area kilometer 102, kepadatan menuju rest area ini cukup mengular sekitar 2 km, sehingga para pemudik diimbau untuk mencari alternatif lain, seperti contohnya mencari rest area berikutnya atau mencari gerbang tol terdekat untuk beristirahat atau mengisi BBM maupun mengecas kendaraan listrik. Karena memang kalau misalnya saya mendengarkan announcer dari pihak pengelola rest area, ini setiap menit ada saja beberapa kendaraan yang tidak mematuhi
parkiran atau menghalangi laju kendaraan lain sehingga terjadi penumpukan di sekitar rest area. Dan memang kalau misalnya sesuai regulasi yang diberlakukan selama periode mudik ini, para pemudik ini diimbau untuk beristirahat di sekitar rest area sekitar 30 menit dan kemudian disarankan untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halaman masing-masing. Ando, Nisrina. Baik, terima kasih reporter Berita 1 Teguh Adi Prasetya dan juru kamera Ferisa Alfandini yang melaporkan langsung dari Cikampek, Jawa Barat. Dan sebelumnya juga tadi ada rekan Cesa Andini ya bersama dengan juru kamera Yosef Koel yang melaporkan langsung dari Cikarang, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas, tetap hati-hati dan jaga keselamatan di sana. Dan berikutnya kita beralih ke informasi lainnya. Mobil bus Zentrum tujuan Perak Surabaya ini terjun ke sawah di ruas tol Pejagan Pemalang Brebes, Jawa Tengah. Ya, kecelakaan ini menyebabkan 1 orang tewas dan 1 penumpang dalam kondisi kritis. Kecelakaan terjadi pada Selasa malam di kilometer 259A Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Brebes. Bus yang mengangkut 36 pemudik dan 2 awak bus diduga mengalami pecah ban dan belakang kiri hingga menabrak mobil bak di depannya. 2 ban belakang lainnya juga dalam kondisi gundul. Akibat benturan keras, bus terjun ke sawah dalam sekitar 10 meter dan terguling. Badan bus mengalami kerusakan parah. Sopir bus Satiman 60 tahun warga Magelang tewas akibat terjepit bagian depan bus. Sementara 24 penumpang dan 2 awak mobil bak masih menjalani perawatan di rumah sakit. 1 penumpang atas nama Adi Wibowo 40 tahun warga Sidoarjo, Jawa Timur dalam kondisi kritis dan dirawat intensif di IGD RSUD Brebes. Bahwa korban kecelakaan yang terjadi tadi malam yang ada di RSUD Brebes itu berjumlah 11 pasien yang semuanya masih dirawat di IGD, sudah dilayani dengan baik, cuma ada 1 korban yang perlu kondisinya agak kritis gitu loh, Bapak. Kalau korban yang kritis itu penumpang bis ya? Iya, penumpang bis dengan kondisinya masih kritis dan perlu pengawasan. Hingga Rabu siang, bangkai bus masih berada di lokasi dan belum dievakuasi. Petugas masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan. Fikri Hidayatullah, Berita 1, Brebes, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, insiden kecelakaan ini kerap terjadi ya, terutama saat momen mudik Lebaran. Ya, betul sekali. Dan ini menjadi hal yang selalu saja terjadi ya setiap tahunnya. Dan ini banyak sekali, tidak sedikit jumlahnya. Lantas pemirsa, untuk membahas apa sih kemudian yang harus disiapkan dan juga antisipasi terkait dengan kendaraan yang akan dipakai saat perjalanan ke kampung halaman, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual pengamat otomotif Fitra Eri. Selamat siang, Mas Fitra. Selamat siang. Iya. Wah. Mas Fitra, ada Rolando dan Nisrina di studio. Nah, Halo Mas. Roland, halo Nisrina. Ya. Nah, Mas, ini kan kita lihat Lebaran nih bentar lagi ya. Ini kita mau tunggu isbat dulu, ntar sore baru kita akan lihat ini kapan. Nah, pasti ini masyarakat yang tahun ini mudik, ini pengen cepet sampai ya kan? Betul. Nah, kalau terkadang ini jadi salah satu faktor yang sering banget jadi penyebab kecelakaan nih, Mas. Nah, apa sih kesalahan paling umum ya kalau menurut pantauan Mas Fitra sendiri yang sering terjadi di lapangan begitu? Ya, itu benar sekali. Jadi kalau kita lihat kesalahan-kesalahan apa saja yang bisa dilakukan oleh pemudik pada saat perjalanan mudik, ada yang teknis dan non-teknis. Kalau yang teknis misalnya tidak mengecek kondisi kendaraan sebelum berjalan gitu ya. Jadi kondisi kendaraan itu tidak prima. Tapi justru yang non teknis itu juga banyak menyumbang terjadinya kecelakaan. Misalnya satu tadi secara psikologis kita punya target waktu. Kita ingin cepat-cepat sampai ke tempat tujuan dan itu di bawah sadar kita itu membuat kita kadang-kadang menjadi punya kecepatan yang berlebihan. Kemudian cenderung untuk tidak beristirahat ketika kita mengantuk atau lelah.
kita tidak memiliki target waktu, dibawa santai saja perjalanannya, maka itu akan menjadi perjalanan yang lebih menenangkan untuk pikiran kita tidak stres dikejar waktu, dan itu sedikit banyak akan membantu keselamatan kita di jalan. Apalagi tahun ini tadi saya lihat relatif cukup lancar ya jalannya ya, mungkin juga karena tidak terlalu banyak orang yang mudik seperti tahun lalu, tapi semakin lancar jalan, artinya semakin tinggi kecepatan dan potensi kecelakaan juga semakin besar. Ya, dan kita pantau juga nih, ini kan kecelakaan ini seringkali terjadi di ruas tol ya, karena itu tadi, karena bebas melintas, apalagi kalau suasana atau situasi arus lalu lintasnya cukup ramai lancar begitu ya. Tapi ya memang tidak sedikit juga yang terjadi di jalur arteri. Nah, pengemudi memang harus dalam kondisi fit atau prima. Tetapi kendaraan juga tentunya harus disiapkan dengan matang dan betul-betul dipastikan prima juga begitu ya. Lantas apa saja nih yang harus dicek pada saat ke bengkel ya, pada sebelum berangkat mudik begitu ya? Apa-apa saja komponen-komponen, poin-poin dari kendaraan tersebut yang harus diservis atau dicek. Karena prediksi pola perjalanan dan juga jam-jam favorit dari para pemudik ini juga bahkan banyak yang hobi untuk berangkat malam atau waktu subuh dan dini hari nih, Mas Fitra. Seperti apa? Berarti ini masuk di yang non teknis ya, yang teknis ya, betul. Mas Fitra. Teknis ya. Silakan Mas. Ya, jadi paling mudah untuk pengemudi adalah sebelum melakukan perjalanan, lakukan general check up ke bengkel resmi sesuai dengan merek mobilnya. Karena sekarang sudah ada layanan general check up, jadi di situ bukan diperbaiki, bukan dimaintain, tapi hanya dicek semuanya dan akan diberitahu mana yang komponen yang harus diganti atau diperbaiki. Nah, memang komponen mobil itu ada banyak sekali, tapi kalau misalnya kita bisa memilih beberapa untuk dicek yang krusial pada saat kita mudik adalah yang berkaitan dengan keselamatan terlebih dahulu. Misalnya ban, rem, kaki-kaki, dan satu yang banyak terlupa orang adalah lampu. Lampu itu harus dicek semuanya karena lampu itu adalah sarana kita untuk berkomunikasi dengan mobil yang lain, apalagi di malam hari, lampu depan dan lampu belakang itu sangat vital dan mutlak harus menyala semuanya. Kemudian ban, rem, kaki-kaki, tidak semua orang punya capability untuk memeriksanya sendiri, karena ban atau rem yang kelihatannya oleh mata awam itu normal, bisa saja itu sebenarnya sudah harus diganti, makanya sangat disarankan untuk ke bengkel resmi untuk melakukan general check up sebelum perjalanan, serta pada saat mulai perjalanan, pada saat mesin dinyalakan kita bisa melihat instrumen apakah ada lampu peringatan yang menyala. Kalau lampu peringatan menyala warna kuning, artinya itu mobil masih bisa berjalan, tapi lajukan ke bengkel resmi untuk dilakukan perbaikan. Sedangkan kalau misalnya ada peringatan yang warnanya merah, kalau kita tidak mengerti arti peringatan itu apa, tapi kalau warnanya merah, tidak disarankan untuk berjalan sama sekali dengan mobil itu, dan bisa minta panggil bengkel ke rumah atau mobil diderek ke bengkel. Baik. Nah itu dia Mas Fitra, ini kan kalau kita lihat emang ya nggak ada orang yang pengen kecelakaan ya, apalagi pada saat mudik sedang menanti kebersamaan bersama keluarga begitu ya. Tapi pada kenyataannya ini ya kerap juga terjadi ini kecelakaan beruntun begitu. Nah kalau dari Anda secara pribadi begitu ya, mungkin Anda bisa memberikan masukan tips and tricksnya ini bagaimana agar seseorang bisa tetap awas begitu ya, dan bisa mengatasi terkait dengan jika ada potensi kecelakaan seperti ini. Silakan Mas. Ya, 90% kecelakaan terjadi karena faktor human error, bukan karena faktor teknis dari mobilnya. Jadi, walaupun kita berjalan dengan mobil yang kondisinya prima, tetap saja kita punya resiko kecelakaan kalau kita tidak punya attitude atau skill yang cukup untuk berkendara aman. Nah, yang paling sering kesalahan adalah terjadi di awal sebelum berangkat. Kita terlalu memaksakan kendaraan kita sampai kendaraan kita overweight atau overdimension. Bukan hanya truk, tapi kendaraan kita pun bisa overweight. Mengangkut penumpang lebih dari kapasitasnya, mengangkut barang lebih dari kapasitasnya, sampai ke atas yang berlebihan. Kemudian juga banyak perilaku seperti kita tidak beristirahat dengan cukup sebelum melakukan perjalanan, tapi ketika di jalanan kita ngerasa lelah atau ngantuk, kita terlalu malas untuk berhenti beristirahat. Karena kita mengejar waktu. Ya, betul.
Dan satu lagi juga yang banyak menyebabkan kecelakaan beruntun adalah tidak menjaga jarak aman. Betul. Nah, tidak menjaga jarak aman ini yang membuat ketika mobil di depan itu berhenti secara mendadak atau bermanuver, kita tidak mempunyai waktu dan ruang yang cukup untuk menghindarinya. Baik, itu tadi ya. Yang pertama ini yang penting banget karena kalau kita lihat ini masih cukup banyak ya ternyata para pemudik yang membawa barang bawaan melebihi kapasitas atau overload ya, overkapasitas itu tadi. Yang mana ini tentunya akan mengganggu kendaraan itu sendiri ya, keseimbangan dari kendaraan tersebut serta juga tidak menjaga jarak aman. Jaga jarak aman itu juga menjadi hal yang juga vital. emosi juga nih itu harus dijaga. Ntar kalau bisa lagi konflik, wah repot nih bawa mobilnya lagi emosi, wah yang harusnya nggak terjadi malah terjadi gitu ya. Betul sekali. Nah berikutnya nih Mas Fitra, bagaimana kemudian cara menjaga fokus saat berkendara jarak jauh agar tidak cepat mengantuk ya? Nah ini juga sering terjadi nih Mas Fitra nih. Atau yang paling sering terjadi adalah microslip. Nah, seperti apa tuh? Bahaya banget. Yang pertama memang ya kita harus berusaha untuk mencegahnya dulu. Pencegahan pertama adalah dengan beristirahat yang cukup sebelum melakukan perjalanan. Kebanyakan kita kerja hari terakhir misalnya hari ini sampai sore, malamnya langsung berjalan. Itu pasti kita sudah berjalan dengan kondisi fisik yang tidak prima. Jadi pastikan satu beristirahat, kedua sebisa mungkin lakukan perjalanan mudik sesuai dengan jam biologis kita. Kalau memang kita jam biologis malam jam 10 itu tidur, bangun itu subuh jam 4 atau jam 5 pagi, sebaiknya tidak berkendara di jam-jam itu karena tubuh kita secara otomatis juga harus menjauhkan distraksi seperti HP ya. Jadi handphone itu sebaiknya disimpan saja di dalam laci, jangan kita terganggu. Karena walaupun kita segar, tapi kalau misalnya kita terganggu HP yang mungkin ada WA atau ada pesan atau ada telepon, itu juga akan mengurangi konsentrasi kita dalam berkendara. Dan ketika kita mengantuk, akuilah bahwa kita mengantuk, jangan paksakan untuk terus menyetir, paling kita hanya lebih lama setengah jam atau 1 jam, tapi kita berhenti sebentar, kita merem sebentar, itu akan sangat bermanfaat. Dan kalau ngantuk segera istirahat atau bergantian pengemudi. Kalau memang tidak ada pengemudi pengganti dan kemudian rest area masih jauh, cara emergency yang bisa kita lakukan untuk menjaga tetap fokus adalah kita bisa berbicara dengan topik yang ringan dengan pengendara, mungkin sesuatu yang jenaka, sesuatu yang ringan sampai kita mendapatkan tempat untuk beristirahat. Oke, mungkin bisa ditambahkan dengan salah satunya juga sambil nonton YouTube-nya Mas Fitra Eri ya. Jangan. Tapi jangan sambil berkendara lah. Dengerin aja, dengerin suaranya. Iya. Baik. Nah itu dia tadi, jadi memang ini penting banget nih untuk ngelihat hal-hal teknis begitu ya. Dan selain hak teknis, non teknis juga ya terkait dengan human error gitu ya. Harus mau dibilangin, jangan gengsi kalau udah ngantuk nih Srina. Betul, melipir sedikit untuk mencegah kecelakaan ataupun resiko yang lebih besar. Informasi yang sangat berguna sekali Mas Fitra Eri. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Pengamat otomotif Fitra Eri, dan tentunya kita juga berharap ya untuk seluruh pemudik ini bisa selamat sampai tujuan dan selamat kembali lagi ke daerah asal tentunya. Terima kasih Mas Fitra Eri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh ya baik pemirsa, usai banget hal yang Hafim harus syukuri. Hafim dapat rumah baru, tangga yang sayang sama Hafim. Makasih ya orang-orang baik. Semoga kalau Hafim udah gede,
Afin juga bisa jadi orang baik yang bisa bantu orang lain. Selamat hadirkan kebaikan. Kata Bibi, di Ramadan kali ini banyak banget hal yang Afin harus syukuri. Afin dapat rumah baru, tangga yang sayang sama Afin. Makasih ya orang-orang baik. Semoga kalau Afin udah gede, Afin juga bisa jadi orang baik yang bisa bantu orang lain. Selamat hadirkan kebaikan. Berbagi bukan tentang seberapa besarnya, tapi bagaimana kita menjalankannya. Dengan hati yang murni dan niat tulus memberi. Untuk berbagi kebersamaan, berbagi kebahagiaan, berbagi kesegaran. Cleo Mini, murni airnya, segar rasanya. Dulu, kalau Ramadan datang, 1 telur harus dibagi 3. Saya bilang ke mereka, ibu sudah makan, padahal belum. Anak saya pernah nggak ikut ujian, karena saya nggak mampu untuk bayar sekolah. Sampai akhirnya bertemu dengan PNM. PNM bukan hanya memberikan saya modal, tapi PNM mengajari saya untuk bangkit seperti cahaya di keluarga kecil saya. Sekarang anak saya bantu jualan karena kami percaya dengan usaha ini bisa jadi jalan. Sudah tidak takut lagi besok mau sahur apa. Saya cuma takut kalau saya berhenti berusaha. Sebuah insiden tidak menyenangkan terjadi di SPBU Stabur, Salasai, Sumatera Utara. Berdasarkan keterangan korban dari akun @nela_smbrg, kejadian bermula saat ia turun dari angkot umum untuk ke toilet. Korban mengaku mendapatkan perlakuan body shaming atau diejek secara fisik oleh oknum di lokasi. Situasi memanas ketika korban mencoba menegur secara baik-baik bersama dengan sang kakak dan abang ipar. Bukannya meminta maaf, oknum itu diduga melontarkan kata-kata kasar, bahkan mencekik kakak korban hingga melakukan pemukulan terhadap abang ipar korban yang berusaha membela. Tidak hanya kekerasan fisik, korban juga melaporkan adanya kehilangan perhiasan emas yang sempat tertahan oleh oknum keamanan di lokasi. Kasus ini dikabarkan telah dilaporkan dan sedang dalam proses hukum oleh pihak berwajib. Ada lagi nih, viral pemudik yang kejebak macet ditawarin jasa pengawalan dengan tarif 500.000. Nah, akun IG @muhammadfarhanceger kini menjadi perhatian publik nih guys. Pasalnya, pemudik dengan tujuan Aceh ini mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari seorang pria. Dalam rekamannya menunjukkan sejumlah pemuda menawarkan jasa pengawalan kepada seorang pengemudi yang hendak menuju Aceh. Namun ia tidak menyebut lokasi persis insiden itu. Nah, pengunggah menyebut dirinya didatangi seorang pemuda yang mengatakan kemacetan bisa berlangsung hingga 2-3 jam lah ya kira-kira. Nah, lalu ia menawarkan jalur alternatif yang diklaim lebih lancar dengan imbalan Rp500.000. Situasi tenang berubah menjadi memanas saat pengemudi tidak menanggapi tawaran itu. Bahkan muncul dugaan ancaman terhadap kendaraan yang bersangkutan. Publik pun mendesak aparat berwenang untuk menindak tegas praktik pungli yang meresahkan ini.
Pihak kepolisian diharapkan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan keamanan arus mudik dan memberikan rasa aman bagi para pemudik. Kali ini ada mama-mama kece yang ketinggalan dari rombongan keluarganya saat mau mudik nih. Tepatnya di rest area KM 130 Tol Cipali. Biasanya sih anak-anak yang ketinggalan, kok ini malah ibu-ibu ya? Ya, baru aja kejadian nih pemirsa. Seorang pemudik bernama Dian Mahardian tidak sengaja tertinggal oleh rombongan keluarganya di kilometer 134 ke toilet. Itu nggak bawa apa-apa, termasuk nggak bawa ponsel. Hanya mukena, tisu, sama uang receh aja. Si Mbak Dian tidak sempat memberitahu anggota keluarga yang berada di dalam mobil. Nah, ini. Karena saat itu, sang anak dan suaminya sedang tertidur pulas. Sementara sang sopir sedang tidak di dalam mobil karena sudah lebih dahulu pergi ke toilet. Setelah balik lagi ke mobil, ternyata mobilnya sudah tidak ada. Si Mbak Dian yang panik ini sempat mengecek ulang kondisi area parkir. Namun mobil keluarganya benar-benar sudah nggak ada pemirsa. Nah, bersyukur ia melihat anggota kepolisian yang sedang bertugas di lokasi rest area. Dian pun langsung meminta tolong dan meminjam ponsel petugas untuk menghubungi keluarganya. Suaminya pun baru sadar ternyata sang istri tertinggal di rest area. Wow, mengetahui posisi mobil sudah berada jauh di depan, polisi segera mengambil tindakan cepat dengan mengantar pemudik itu pakai sepeda motor. Si Mbak Dian akhirnya bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Ya, pemirsa, momen puncak mudik ini masih nampak di jalur selatan. Pihak kepolisian masih menerapkan sistem satu arah di kawasan Simpang Belambong. Pihak kepolisian masih terus menerapkan skema satu arah atau one way sepenggal secara situasional karena pergerakan arus mudik yang padat ini masih terjadi di kawasan Simpang Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Skema satu arah diterapkan bagi kendaraan dari arah Bandung ke Tasikmalaya, di mana pengaturan lalu lintas itu memungkinkan pemudik bisa melaju dengan kecepatan normal dalam waktu tertentu. Ya, diketahui kawasan Malangbong termasuk salah satu titik paling krusial di jalur selatan karena merupakan pertemuan kendaraan dari arah Limbangan dan arah Wado. Oleh sebab itu, frekuensi penerapan one way cukup tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sistem one way ini juga terbukti efektif dalam mencairkan kepadatan di titik-titik penyempitan jalan. Tetapi konsekuensinya, kendaraan dari arah sebaliknya, yakni Tasikmalaya menuju Bandung terus tertahan, sementara di kantong-kantong parkir dan rest area yang disediakan. Sementara itu, tidak jarang ada beberapa pemudik dari Jabodetabek maupun Bandung memilih untuk beristirahat di SPBU Malangbong sambil menunggu antrean terurai. Nah, mengingat kepadatan kendaraan menjelang Lebaran ini meningkat secara signifikan. Dan pemirsa, langsung saja kita pantau bagaimana kondisi terkini puncak arus mudik di jalur selatan. Sudah ada rekan Juan Guardiola dan juru kamera Hidayat Syarif dari jalur Malangbong, Garut, Jawa Barat. Selamat siang, Juan. Bagaimana kondisi di sana? Apakah volume kendaraan hingga siang ini semakin meningkat? Baik, selamat siang Desrina dan juga Rolando. Tampaknya memang jika saya memantau bagaimana situasi arus lalu lintas tepatnya dalam momen mudik Lebaran 2026 ini di jalur selatan, tepatnya ada di kawasan Malangbong, Garut. Tampaknya kondisi arus lalu lintas telah dipenuhi oleh kendaraan oleh para pemudik dan juga terus meningkat secara signifikan sejak dini hari tadi. Namun memang jika hingga siang hari ini kondisinya lumayan padat merayap karena memang ada titik-titik di mana kemacetan yang terjadi mulai dari persimpangan Malangbong, kemudian juga ada pasar-pasar, baik itu pasar Lewo maupun juga pasar Malangbong yang menjadi tingginya arus aktivitas dari masyarakat lokal di titik tersebut. Dan sementara itu memang jika saya pantau ekor dari kemacetan
yang saat ini terjadi siang hari ini tampaknya sudah hingga berada di Pasar Lewo menuju ke arah Pasar Malangbong dengan jarak sekitar 2,9 km atau 3 km. Sehingga tadi kami memperhatikan bagaimana Polres Garut ini melakukan sistem atau skema one way sepenggal atau skema satu arah sepenggal dan diberlakukan selama 15 hingga 30 menit untuk memprioritaskan bagi para pemudik yang melintas di jalur selatan melalui Malangbong bisa didahulukan menuju ke arah Tasik. Sementara dari Tasik menuju ke arah Bandung memang ditahan di titik-titik rest area terlebih dahulu sekitar 15 hingga 30 menit. Dan ini tadi kami melihat juga cukup efektif bagaimana yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni skema sistem satu arah. Tampaknya tadi membuat laju kendaraan juga bisa melintas dengan kecepatan normal di angka 50 hingga 60 km. Sementara memang hingga siang hari ini belum lagi ada sistem satu arah yang diberlakukan. Kami akan terus memantau bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengurai kemacetan yang terjadi di jalur selatan ini. Ya, dan jika kita berbicara terkait dengan jalur arteri selatan, memang Nisrina dan juga Rolando, Pasar Lewo dan juga Pasar Malangbong ini menjadi titik krusial karena di situ ada tingginya aktivitas masyarakat lokal yang di sekitar pasar. Kemudian juga seringkali ada angkutan umum seperti angkot yang berhenti di bahu jalan, membuat penyempitan jalan terjadi di sepanjang kawasan pasar tersebut. Dan ini juga tentu berdampak pada kendaraan para pemudik yang melintas dari arah barat menuju ke timur, sehingga memang laju kendaraan terkadang lancar tapi terkadang juga tersendat. Sementara demikian Rolando dan juga Nisrina, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, John Guardiola dan Hidayat Syarif. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, jelang Lebaran, kondisi arus lalu lintas kendaraan pemudik kembali terpantau tersendat. Bahkan perlambatan ini terlihat di kedua jalur, baik di jalur A maupun juga B. Berdasarkan pantauan di lapangan, perlambatan di kedua jalur terpantau jauh lebih panjang dibandingkan hari kemarin Rabu 18 Maret 2026. Titik pusat perlambatan terjadi di kilometer 130 rest area Indramayu karena menumpuknya kendaraan keluar masuk rest area. Selain itu terpantau banyak kendaraan pemudik yang beristirahat di bahu jalan sehingga makin memperparah kemacetan. Tercatat sekitar 41.000 kendaraan telah melintasi eks gerbang tol Cikopo ke arah Cirebon. Ya, angka ini meningkat 1% dibandingkan periode yang sama di hari sebelumnya, dengan rata-rata volume mencapai 5.200 kendaraan per jam. Pemirsa, puncak arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri dimulai terasa di jalur Pantura Bypass Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat pada hari ini. Ya, ada ribuan kendaraan, terutama sepeda motor, terpantau melintas tanpa henti dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, kepadatan terjadi di sejumlah titik, terutama di persimpangan Bypass Pemuda dan Simpang Bypass Sunyaragi. Nah, meski lalu lintas padat, ini kendaraan masih dapat bergerak dengan kecepatan rata-rata sekitar 50 km per jam. Data Dinas Perhubungan Kota Cirebon mencatat ada sebanyak 41.000 kendaraan bermotor melintas di jalur Pantura sejak pukul 00 hingga pukul 07 pagi. Nah, jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya. Dominasi pemudik roda 2 masih terlihat jelas dengan arus kendaraan mengalir terus-menerus tanpa jeda. Kepadatan ini diperkirakan akan terus meningkat hingga malam hari. Petugas memprediksi puncak arus mudik di jalur Pantura Bypass Pemuda Kota Cirebon ini masih akan berlangsung hingga Kamis malam dan berlanjut sampai dengan Jumat. Pantauan di lapangan menunjukkan suasana jalur Pantura dipenuhi kendaraan dengan antrean panjang di sejumlah persimpangan yang menandakan tingginya mobilitas pemudik menuju wilayah timur Pulau Jawa. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita tanyakan pada jurnalis berita 1 Dede Aditama di jalur Pantura Cirebon dan juga Elan Suherlan di jalur Subang. Selamat siang rekan-rekan, pertama kita akan ke Dede terlebih dahulu di jalur Pantura Cirebon.
Dede, bagaimana situasi arus mudik di jalur Pantura Cirebon pada siang hari ini? Baik, Nisrina dan Rolando, situasi saat ini di jalur arteri Pantura Cirebon ini sudah mulai menunjukkan peningkatan kendaraan yang menuju ke arah Jawa Tengah. Dari data yang saya terima, sejak pukul 00 sampai pukul 7 pagi tadi, tercatat sudah 41.000 kendaraan yang melintas dengan kecepatan rata-rata sekitar 50 km. Hal ini dapat diprediksi pada sore hari dan malam hari akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas di jalur Pantura. Sampai saat ini pihak kepolisian belum memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup persimpangan Pemuda Kota Cirebon ini, Nisrina. Baik, Dede Aditama, terima kasih. Dan selanjutnya kita beralih ke jalur Pantura Subang ya, di mana ini ada rekan Elan Suherlan. Ya, Elan, ini apakah jalur Pantura Subang ini padat pemudik pada siang hari ini dan pantauan Anda ini seperti apa? Ya, Nisrina. Ya, Elan bisa disampaikan. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Nisrina dan Rolando. Perlu saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di pinggir tol Cilameri di kilometer 110 Cilameri Subang, di mana pada saat ini kondisi arus lalu lintas di puncak arus mudik di tol Cipali mulai dari Kamis pagi tadi mengalami padat dan situasi kondisi arus lalu lintas kendaraan padat merayap, di mana kondisi ini terjadi sejak terjadi selepas di kilometer 102 di rest area, di mana jalur yang awalnya 3 jalur setelah rest area 102 jalur menjadi 2 lajur, sehingga arus kendaraan menjadi tersempit, ditambah peningkatan arus ini, di mana terjadinya arus menjadi tersendat ini disebabkan oleh keluar masuknya kendaraan ke rest area 130 yang berada di Indramayu. Sementara data dari pihak Astra Cipali bahwa hari ini mengalami peningkatan dibanding dengan hari sebelumnya. Data dari Astra Cipali bahwa pada pukul 00 hingga pukul 8 pagi tercatat ada peningkatan 1%, di mana kendaraan yang melintasi di jalur tol ini sebanyak. Baik, itu tadi informasi dari Elan Suherlan yang menyampaikan dari jalur tol Cipali ya, di kawasan Subang, Jawa Barat. Dan sebelumnya juga ada rekan Dede Aditama di jalur Pantura Cirebon. Terima kasih atas informasinya rekan-rekan dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, puncak arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten ini ditandai dengan antrean kendaraan yang mengular di Jalan Raya Merak hingga depan gerbang masuk Eksekutif 6 pada Kamis 19 Maret pagi. Seluruh kantong parkir di area dermaga terpantau terisi penuh, sementara arus kendaraan yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung terus berdatangan sejak pagi. Pantauan tim Berita 1 di lokasi pada pukul 10 pagi ini menunjukkan kemacetan di Jalan Raya Merak masih terjadi meski panjang antrean berkurang menjadi kurang dari 1 km. Ya, kondisi ini landai dibandingkan beberapa jam sebelumnya saat antrean sempat memanjang hingga sekitar 6 km pada Rabu malam hingga Kamis dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nah, kondisi di sekitar gerbang masuk pelabuhan nampak deretan mobil pribadi memenuhi akses masuk serta bergerak perlahan menuju area parkir dermaga. Nah, kepadatan terlihat didominasi kendaraan roda 4 keluarga, sementara petugas terus mengatur laju kendaraan agar antrean tetap bergerak dan tidak menumpuk lebih panjang di jalur utama menuju pelabuhan.
Dan pemirsa, untuk memantau bagaimana situasi arus mudik di Pelabuhan Merak, kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Berita 1 Zulfakar Aidil dan juru kamera Wahyu Santiko yang siap untuk melaporkan. Selamat siang Zulfakar, bagaimana pantauan puncak arus mudik di Pelabuhan Merak? Tadi berdasarkan informasi bahwasannya antrean kendaraan ini sudah berkurang dibandingkan dengan hari sebelumnya. Benarkah demikian situasinya pada siang hari ini Zulfakar? Ya, selamat siang, ini Serena juga Rolando. Nampak memang pada saat kami melaporkan ini, kami dapat gambarkan situasinya bahwa di Pelabuhan Merak, khususnya di dermaga Eksekutif 6 ini, peningkatan volume kendaraan masih terus terjadi, ini Serena dan juga Rolando. Hal ini memang sudah terjadi semenjak malam kemarin, dini hari, hingga pada pagi sampai ke siang hari ini. Adapun memang volume kendaraan terus meningkat dan nampak memang buffer zone atau zona penyangga di dermaga 6 ini pun juga sudah penuh. Begitupun juga dengan kantong-kantong parkir di dermaga 6 ini juga sudah penuh ya Rolando. Mungkin ada ratusan pengendara roda 4 yang tengah menunggu untuk masuk ke dalam kapal. Dan kami melihat memang pada saat sekarang ini ya Rolando, memang ini para pengendara masih terus menunggu dan nampak tentu masih didominasi oleh mobil pribadi yang dengan berisikan dominasinya adalah keluarga begitu. Adapun juga tentu dengan ciri khas membawa barang bawaan di atas mobilnya, dan situasi ini memang cenderung masih terus terjadi mulai dari hari kemarin hingga pada saat sekarang ya Rolando. Nampak memang kami tadi sempat menanya ke beberapa pemudik yang sedang ada di sini. Mereka mengaku sudah menunggu, ada yang sampai 4 jam lebih menunggu untuk masuk ke dalam kapal. Kalau pada saat sekarang situasinya adalah sudah ada kapal feri yang masuk bersandar. Kita akan lihat apakah ini dapat menampung semua kendaraan yang sedang menunggu di sini. Coba kita akan tanya-tanya ke salah satu pemudik saja ya Rolando dan Nisrina, bagaimana pengalaman mereka ataupun apa yang akan mereka sampaikan begitu. Pak, saya boleh tanya-tanya sedikit nggak Pak? Boleh perkenalan, bapaknya namanya siapa Pak? Saya Pak Haji Andi. Pak Andi. Ya. Pak Andi, ini sudah menunggu di Pelabuhan Merak, khususnya di Eksekutif 6 ini sejak jam berapa Pak Andi? Sejak jam 10-an. Jam 10-an dan masih menunggu sampai sekarang. Tadi kondisinya di jalan raya seperti apa Pak Andi? Padat merayap sih, cuman lancar. Ya, alhamdulillah tadi langsung masuk ke dermaga. Cuman ya kita memang setiap tahun kan memang diputar-putar kan, supaya bergantian sih. Itu. Kalau boleh diceritakan, ini hendak mudik dari mana mau kemana Pak Andi? Oh, saya dari Banten sih sebenarnya, ke Bandar Lampung ya. Iya. Dalam rangka Hari Raya memang tiap tahun biasa ya kita mudik Lebaran, mengunjungi keluarga sambil ziarah juga ya. Karena kebetulan orang tua saya dimakamkannya di sana gitu, di tempat asalnya. Jadi rutin berlebaran, khusus juga tadi agendanya ada berziarah ke makam orang tua ya Pak Andi. Iya. Kalau mudik dengan menggunakan kendaraan roda 4, mobil pribadi seperti ini, apa sih Pak yang mau disiapkan, biasanya dipersiapkan? Oh, udah pasti ya. Pertama, kendaraan memang harus ready ya. Paling tidak kita cek-cek juga ya, terkait dengan kelistrikan, terkait dengan mesin juga, kaki-kaki dan sebagainya. Ya alhamdulillah selama saya mudik tidak pernah ada kendala, karena memang saya memang rutin dalam perawatan kendaraannya, berkalanya. Berarti yang paling penting ada kesiapan dari mobil ataupun kesiapan fisik orang yang akan mudik ya Pak. Mbak, terima kasih banyak atas waktunya, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Ya begitulah pengakuan dari salah satu pemudik. Dia mengaku memang tadi sempat ada kondisi ramai lancar di jalan raya, namun juga sekarang memang pada saat kami melaporkan ada sedikit ketersendatan. Kami tadi melihat pantauan sejak dini hari tadi, antrean kendaraan sempat mengular sampai ke jalan raya sepanjang 5-6 km. Namun pada saat kami melaporkan ini, tadi kami memantau kembali di dalam gerbang pelabuhan ini sudah kurang dari 1 km dan cenderung kembali
landai atau lancar. Hal ini kami melihat ada sejumlah antisipasi atau ada sejumlah rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan oleh Polda Banten ya, seperti melakukan delay system. Delay system ini adalah menahan sejumlah kendaraan untuk tidak memasuki atau untuk tidak berada di jalan raya yang di dekat Pelabuhan Merak begitu. Tadi kami melihat upaya ini cukup bisa mengurai, efektif untuk mengurai dari kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Merak pada dini hari hingga pada saat siang hari ini, Rolando dan pemirsa Berita Satu. Adapun artinya dalam beberapa jam ke depan kami akan terus pantau bagaimana kondisi di Pelabuhan Merak karena sepertinya akan masih terus mengalami peningkatan. Kembali ke Anda, Nisrina dan juga Rolando. Baik, terima kasih atas informasinya jurnalis Berita Satu Zulfakar Aidil dan juru kamera Wahyu Santiko dari Pelabuhan Merak Banten. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, momen puncak arus mudik 2026 bertepatan juga dengan perayaan Nyepi Tahun Baru Saka. Sejumlah jalur mudik dan moda transportasi ini turut dibatasi, termasuk juga operasional tol Bali Mandara yang ditutup selama 32 jam. Penutupan dilakukan untuk menghormati pelaksanaan Nyepi Tahun Baru Saka. Momen perayaan Nyepi Tahun Baru Saka ini bertepatan dengan puncak arus balik Lebaran 2026. Sesuai tradisi, pembatasan terhadap kegiatan masyarakat pun diberlakukan, termasuk sejumlah fasilitas umum, jalan, dan moda transportasi. Dari pagi hingga siang ini tidak ada aktivitas di jalan, tidak ada kendaraan yang lalu lalang, termasuk pembatasan penerbangan di Bandara Igusti Ngurah Rai, serta aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk. Ya, tol Bali Mandara mulai Rabu malam hingga Jumat pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah juga kerap ditutup. Nah, meski ditutup total, akses tol tetap dapat digunakan dalam kondisi darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan keperluan mendesak lainnya. Penggunaan akses darurat ini wajib didampingi oleh pecalang atau petugas terkait sesuai prosedur yang berlaku. Dan pemirsa, untuk memantau bagaimana kondisi arus mudik saat perayaan Nyepi di Bali, sudah ada jurnalis Berita Satu yang siap melaporkan langsung dari Bali. Ya, selamat siang Sopian Hadi. Ya, bisa Anda gambarkan ini bagaimana momen puncak arus mudik yang bertepatan dengan perayaan Nyepi hari ini di Bali, tempat Anda melaporkan. Silakan. Satu yang bisa kami kabarkan untuk hari ini adalah merupakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan juga bertepatan dengan puncak arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah. Yang mana untuk mode transportasi seperti pelabuhan yang di Gilimanuk, Bandara Igusti Ngurah Rai, untuk di pelabuhan Gilimanuk ini sudah terjadi yang namanya penutupan pada hari Rabu kemarin tanggal 18 Maret 2026 itu tepat pada pukul 18.00 WITA atau pukul 6 sore dan nantinya akan dibuka kembali pada besok hari Jumat ya 20 Maret 2026 pada pukul 8.00 pagi. Nah, sedangkan untuk di Bandara Igusti Ngurah Rai ini sudah terjadi yang namanya penutupan pada pagi hari tadi tepat pada pukul 6 pagi dan nanti akan dibuka pada besok pada pukul 6 pagi untuk penerbangan dari dan juga menuju Bandara Igusti Ngurah Rai, Ando dan juga Nisrina. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Sopian Hadi, melaporkan langsung dari kawasan Bali. Selamat kembali bertugas. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh